Medan mencekam dengan aksi tawuran, ratusan warga, puluhan kios dibakar dan dijarah. Perang lagi namanya, barang-barang sudah diambil, uang perhiasan. Dijarah kak, apa aja yang hilang kak? Tabung gas 20, kompor gas yang besar itu 4, terus emas 15 gram, Emas. uang 4 juta 10 lebih. Kenapa bu? Ini, seng. Nggak lempar bu ya? Ah, melempar. Kau tengok batu itu banyak tuh. Bu, udah berapa lama tawuran ini bu? Tak tahu lah ibu. Dari bulan puasa sampai hari raya. Iya. Terus hari ini main lagi? Ah, main lagi. Kira-kira penyebabnya apa nih? Tak tahu. Ini yang luan melempar orang mana nih? Orang sana atau orang sini? Orang sana. Orang sana melempar duluan. Malam ini 3 kali, jam 2, jam 3, sama setengah 5. Yang pastinya dampaknya untuk berdagang kita udah nggak bisa lagi nih. Terus yang kedua ini yang sangat saya kesalkan, kenapa pada saat masa PPKM saat ini masih terlalu dibiarkan ini untuk warga masih berkeliaran di atas jam tengah malam. Nah itu. Terus yang paling terasa salah satu pemilik rumah itu ada nenek saya ataupun saya itu memang saat ini jiwanya shock. Jadi kesannya dia kayak terguncang, jiwanya masih terguncang. Di sini cuman hanya sekedar melihat dan untuk tidak ada, baru tadi malam lah saya merasa terjadinya tawuran ini, baru ada tindak lanjut dengan semprotan gas air mata itulah. Dan ketika kondusif pun ini pada saat marinir tadi pagi turun tangan baru dia mulai kondusif keadaannya. Selama ini sudah mengumpulkan dengan tokoh-tokoh masyarakat di sini, jadi itu nanti sore jam 4 kita kembali mengumpulkan ya seluruh camat, kepring dan lurah, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda. Sore kita akan kumpulkan ya untuk mencari solusi yang terbaik ya, bagaimana untuk menghilangkan masalah tawuran. Harapan kami sih ya kalau bisa di masa PPKM seperti ini udahlah susah, jangan dipersulit lagi gitu loh. Dalam arti kata, kalaupun memang kita di masa pandemi ini memang dibatasi untuk beraktivitas, ya untuk usaha itu juga jangan diganggu lagi lah gitulah. Itulah harapan kita semua korban yang ada di sini, itu dia. Dan di sini juga ada sekitar 5 rumah dan itu semua asli dijarah. Bahkan satu juga ada usaha tempel ban itu untuk kendaraannya juga ikut dibakar sama massa itu. Medan mencekam dengan aksi tawuran, ratusan warga, puluhan kios dibakar dan dijarah. Suasana mencekam terjadi saat tawuran melibatkan ratusan warga di Kelurahan Belawan Bahari, Kota Medan, Sumatera Utara. Dini hari menjelang subuh, puluhan kios pedagang dibakar dan dijarah para pelaku tawuran. Informasi dirangkum iNews, tawuran ini melibatkan ratusan pemuda lingkungan 1 dan lingkungan 12 Kelurahan Belawan Bahari. Mereka saling serang dengan lemparan batu di Jalan Pulau Krakatau, Kecamatan Medan Belawan. Pantauan di lapangan situasi tawuran saat ini mencekam sekelompok massa yang brutal membakar kios dan menghancurkan puluhan rumah warga. Bahkan dalam peristiwa ini, puluhan remaja dan pemuda mengalami luka-luka akibat lemparan batu. Dugaan sementara aksi tawuran ini berlatar belakang perselisihan anak-anak dan remaja di bawah umur yang berjuang untuk tawuran antar pemuda setempat. Anggota Polsek Medan Belawan dan Polres Pelabuhan Belawan yang menerima informasi langsung datang membubarkan kerumunan warga. Tugas bakal melepaskan tembakan gas air mata. Setelah beberapa saat, polisi akhirnya menguasai kondisi di lapangan. Warga dipukul mundur dan beberapa orang diamankan. Seorang pemilik kios, Chandra Kirana, sambil menangis menceritakan kondisi tempat usahanya yang rusak di berantakan. Seluruh barang jualan juga hilang dijarah para pelaku tawuran. Tabung gas LPG, saya 20 buah dan 4 kompor gas hilang. TV, speaker aktif, bahkan mereka sampai masuk ke dalam kamar dan mengambil perhiasan. Ini sudah bukan tawuran, ini penjarahan, begitulah ucapnya. Kasus tawuran dan penjarahan tersebut kini sudah dalam penanganan polisi. Beberapa orang ditangkap untuk kepentingan penyelidikan. Tawuran mencekam di Medan, tak hanya bakar dan jarak kios gereja dilempari bom molotov.
Tangis warga pecah usai tawuran yang terjadi di lingkungan 1-13 Kelurahan Belawan Bahari, Kota Medan, Sumatera Utara. Tawuran bak perang ini tidak hanya merusak kios dan rumah warga, namun ada satu gereja di lokasi kejadian yang tak luput dilempari bom molotov. Pantauan iNews, Kapolres Pelabuhan Belawan AKBP Muhammad Erdayan bersama Jara dan anggota TNI mendatangi lokasi TKP tawuran. Rombongan sekaligus mengecek bangunan gereja yang nyaris terbakar pada bagian pintu depan dan membuat dari kayu tampak gosong dan menandang bekas api nyaris membakar tempat ibadah tersebut. Sejumlah warga terlihat menangis saat menceritakan peristiwa yang baru mereka alami kepada aparat. Apinya langsung kami siram gas air matanya masuk sampai di sini, ujar sang perempuan di halaman gereja. Selanjutnya Kapolres dan rombongan meninjau lokasi lainnya yang terdampak tawuran warga tersebut. Petugas TNI Polri juga menyisir dan mengamankan 3 pemuda diduga terlibat dalam aksi tawuran tersebut. Saat ini kami menghimbau kepada warga agar menahan emosi. Kami juga sudah menurunkan pasukan untuk sama-sama menghalau warga dari 2 kelompok, ujar Dayan Rabu 21 Juli pagi. Menurutnya, situasi terkini di lokasi tawuran sudah aman dan terkendali. Petugas gabungan dari TNI Polri dengan peralatan lengkap juga telah menyisir lokasi tawuran. Sore ini kami akan panggil kecamatan, lurah, dan kepala lingkungan beserta tokoh masyarakat pemuda untuk mencari solusi mengakhiri tawuran ini, begitulah katanya. Kesedihan warga bukan tak beralasan di saat mereka harus berjibaku di tengah pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM darurat. Kini bebannya semakin berat karena barang-barang berharga dan tempat usahanya hancur dalam tawuran tersebut. Seperti disampaikan Rosmita, pemilik kios bakso yang menjadi korban penjarahan kios sekaligus tempat tinggalnya dirusak sekelompok orang saat tawuran. Mereka juga mengambil sejumlah harga bendanya. LPG saya 20 tabung diambil, kompor gas yang besar 4 buah. Mereka juga mengambil TV dan speaker, membongkar isi lemari dan mengambil uang 4 juta serta perhiasan. Ini sudah bukan tawuran, ini penjarahan, begitulah ungkapnya.